Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dharma Saputra dari program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menuliskan tugas 3 struktur data yang sudah saya buat, yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Reverse Search DFS dalam bahasa Java, menggunakan graf dengan 10 not yang mewakili A0 sampai A9. Tentukan sendiri nilai hubungan antar not. Lakukan pencarian angka pada N. Angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan tambahkan dengan rinci prosesnya. Yang kedua itu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search (BFS) dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 not yang mewakili A0 sampai A9. Tentukan sendiri nilai hubungan antara not. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Tuliskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Nah, di sini kita masuk di BFS terlebih dahulu. Soal pertama, di sini program yang sudah saya buat. Untuk penjelasan programnya, di sini eh, yang pertama itu agency list untuk menyimpan graf. Yang kedua, ini gunanya untuk konstruktor untuk inisialisasi graf dengan vnode atau vertex atau node atau titik. Ini fungsi untuk menambah hubungan antar node, yang dimana nanti fg ini garis penghubung, y itu garis penghubung antara titik v itu titik untuk titik asal ke titik tujuan. Selanjutnya di fungsi utama DFS. DFS ini menggunakan struktur stack atau tumpukan atau rekursi, itu fungsi memanggil dirinya sendiri. DFS ini memprioritaskan jalan DFS-nya itu DFS memprioritaskan not tangga pertama dalam daftar tanpa mempedulikan tetangga yang di sebelahnya sampai mentok. Setelah mentok baru pindah ke jalur lain. Nah, di DFS ini fungsi utama DFS itu di NV boleh visit target, dan ini untuk pengecekan target, di mana nanti v target ketika target ditemukan. Nah, ini rekursi untuk target yang atau tetangga-tetangga yang belum dikunjungi. Nah, untuk penjelasannya saya contohkan di sini di mana proses pencarian targetnya itu di A7. Nah, di sini di keluar dalam outputnya itu loncatannya itu dari A1 yang dikunjungi itu dari A1, A0, A1, A3 dan A7. Target 7 langsung ditemukan. Dan target yang tidak dikunjungi A4, A8, A2, A5, A9, A6. Jalannya itu jalan yang dilakukan oleh DFS ini seperti ini. Dari vertex pertama ini V01 atau node 1. Dari node 1 dari gerbang 1 kita ilustrasikan dari gerbang 1 memiliki tetangga 1 dan 2. Maka kalau di DFS dia akan mengecek ke 1. Nah, masuk ke dalam 1 terdapat tetangga 3 dan 4. Nah, di DFS langsung mengecek tetangga yang pertama itu yaitu 3. Langsung ke 3. Dan di 3 terdapat tangga 7. Terdapat cuma tetangganya 7. Nah, langsung ketemu target karena target kita 7. Nah, yang dikunjungi itu dari A0, A1, A3, A7. Yang selebihnya tidak dikunjungi. Coba dirubah, coba saya rubah targetnya. Di target di 9.
Control Z dibuka sekitaran. Nah, di sini target yang tidak dikunjungi itu A6. Ilustrasinya seperti ini, beratnya kita berada di titik awal itu 0 yang memiliki tetangganya itu 1 dan 2. Nah, kita langsung masuk ke tetangga nomor 1. Nah, di 1 terdapat tetangga 3 dan 4. Nah, kita masuk ke 3. Di 3 terdapat tetangga cuma 7. Nah, kita masuk ke 7. Dan di 7 itu mentok. Nanti balik lagi di karena di sini di 7 mentok, nanti dia akan balik lagi ke posisi awal di mana nanti yang pertama yaitu di 1 karena di tetangga kedua satunya belum dicek. Nah, langsung kita masuk ke 4. Nah, di 4 kita lihat terdapat tetangganya 8. Nah, di 8 ini mentok. Balik lagi karena yang di 1 sudah dicek semua, balik ke 2. Dan di 2 udah dicek yaitu 5. Balik ke 2. Nah, di pintu kedua atau ruangan kedua terdapat tetangga yaitu 5 dan 6. Nah, kita akan mengecek di 5. Nah, 6 ini belum dicek. Nah, masuk ke 5. 5 itu memiliki tetangga 9. Dan kita menemukan target. Nah, di 6 tidak ditemukan. Karena di 6 tidak dikunjungi, maka masuk status tidak dikunjungi. Seperti itu. Lanjut ke BFS. Sini BFS, saya jelaskan sedikit. Fungsi utama BFS di sini menggunakan algoritma antrian gitu, menggunakan antrian itu QE, yang di mana BFS itu program akan ngecek semua tetangga terdekat terlebih dahulu, baru kemudian layar-layar ke bawahnya pokoknya dicek dari antrian per antrian, di antrian per antrian. Ini untuk pengecekan tetangga dari node yang diambil dari antrian. Nah, kita menjalankan. Nah, di sini kita menggunakan target 7. Maka prosesnya dari start ke 7. Nah, penjelasannya seperti ini. Beratnya kita di mulai start pertama awal itu di 0 yang memiliki tetangga 1 dan 2. Maka di BFS ini dia tidak seperti DFS yang cuman mengecek dari tetangga pertama sampai mentok. Ya, di sini di 0 dia juga mengecek langsung 1 ke 2 dan masukin ke dalam antrian. Masuk ke 1. Nanti terlihat dia mengecek juga di 3 dan 4. Di 3 dan 4 uh, dia masuk ke ditaruh di antrian. Nah, antriannya itu levelnya itu 2, 3, 4. Level ketiganya itu masuk ke 2. Dia ngecek ada 5 dan 6. 5 dan 6. Nah, masuk ke antrian terakhir. Antrian yang awal itu ketiga. Masuk ke antrian ketiga. Nah, di 3 itu terdapat 7. Yang antrian yang kita tuju. Jadinya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ibaratnya dari 0 masuk ke 1. Nanti yang di 0 ini 1, yang 2 antri masuk ke 1, yang 3 antri di belakang 2. Dan 3 dan 4 ini antri di belakang 2, masuk ke 2. Nah, di 2 nanti yang 5 tetangga 2, 5 dan 6 ini antri di belakang 4. Misalnya di antri di belakang 3 dan 4. Masuk ke 3.
menemukan 7. Jadi dicek satu-satu dalam yang jatuhnya dia dicek satu-satu, masukin satu-satu. Coba kita ubah target. eh itu 5, coba 5. Biasanya kan ditemukan prosesnya itu A0, A1, A2, A3, A4, dan A5. Nah, target kita di 5, itu kita mulai dari titik awal 0, maka yang dilihat tetangganya itu ada 1, ada 2 di 0. Dicek semua oleh dia. Dan level pertama itu yang antri 1, 2. Ya, dia masuk ke 1, dicek juga di 3 dan 4. Nah, ya, yang 3 dan 4 masuk antrian, langsung ke kamar 2, misalnya ruangan 2. Nanti dicek ada 5. Oke, yang berarti semua yang kena cek berarti dari 5, 4, 3, 2, 1. Dan yang tidak dicek itu 6, 7, 8, 9. Karena telah menemukan target. Eh, yang tidak dicek itu bisa dibilang 9. Nah, 9 karena tidak suka ruangan 5. Nah, udah mantap di 5. Targetnya 5. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya jelaskan dari tugas saya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.